Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Komisi Pemberantasan Korupsi diminta mengusut polemik ganti rugi lahan milik masyarakat di Tabalong, Kalimantan Selatan. Sebagian masyarakat merasa dirugikan karena lahannya dipakai dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit, karet, dan pertambangan batu. Masa juga melakukan protes kepada perusahaan yang diduga menyerobot lahan warga di Desa Kasiau, Kecamatan Murung Pundak. Hal itu disampaikan masyarakat Tabalong dalam unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK Rabu siang. Masa mendesak KPK untuk segera memeriksa Bupati Tabalong, Anang Syahfiani, pasca mengeluarkan 2 SK yang merugikan warga sebagai pemilik lahan. Kepada warga. Saya mewakili rekan-rekan yang ada di Tabalong, Kalimantan Selatan, agar supaya KPK segera menindak lanjut supaya cepat selesai. Tentu saja saya mewakili masyarakat Tabalong, Kalimantan Selatan, itu yang saya sampaikan. Yang dilaporkan bupatinya, Pak? Yang dilaporkan bupati. Sesuai dengan surat SK. Pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat yang diberikan Menhan Prabowo kepada Deddy Corbuzier tuai polemik. Masyarakat mempertanyakan alasan dibalik keputusan tersebut. Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Menhan Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat memberikan pangkat tituler kepada selebritas Deddy Corbuzier. Dengan pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat, Deddy Corbuzier kini memiliki hak dan tanggung jawab layaknya anggota TNI, termasuk mendapat gaji dan tunjangan dari negara hingga penggunaan plat nomor kendaraan TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menyatakan pangkat Letkol tituler Deddy Corbuzier diberikan langsung dari Kementerian Pertahanan. Namun Dudung membenarkan sudah ada koordinasi kepadanya sebelum pemberian pangkat tersebut. Oh, itu kan dari Kemhan, sudah ditandatangani oleh Panglima TNI. Kalau usulannya dari mana sih awalnya, Pak? Itu dari Kemhan langsung, karena beliau kan dari Balacat, ya dari Komcat. Ya, sebagai sebelum pemberian pangkat sendiri, Menhan meminta koordinasi dulu masih ke Pak Kapolri. Oh ya, udah, betul. Ya. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPR Maijen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menegaskan meski diberikan oleh Menhan, namun penjelasan tetap harus diberikan oleh Panglima TNI. Hasanuddin juga mempertanyakan urgensi dibalik pemberian pangkat tersebut kepada Deddy Corbuzier. Ya, dilihat dari kacamata perundang-undangan sah-sah saja, ya. Tetapi sekarang urgensinya apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan dan penjelasan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Panglima TNI, bukan Menhan. Menurut PP tahun 39 tahun 2010, pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritannya. Juru bicara Menteri Pertahanan sebelumnya mengatakan pemberian pangkat kepada Deddy karena kemampuan dalam komunikasi di media sosial. Beralih ke informasi dunia olahraga, pemirsa, diikuti 32 atlet nasional seri kelima Popsi Pool Circuit di Malang berlangsung ketat sejak pembukaan. Para atlet berlomba mendapatkan poin terbaik di seri terakhir ajang resmi Popsi ini. Popsi Pool Circuit seri 5 resmi dibuka Wakil Wali Kota Malang di Lucky Pool Kota Malang. Kejuaraan yang diikuti oleh 32 atlet nasional ini diharapkan bisa menumbuhkan dan menularkan bibit-bibit atlet prestasi di Kota Malang. Turnamen dan kejuaraan nasional biliar seri kelima. Alhamdulillah Malang dipercaya sebagai tuan rumah untuk melaksanakan kejuaraan biliar tingkat nasional ini. Ini merupakan seri terakhir untuk pengumpulan poin bagi seluruh atlet. Untuk kali ini diikuti oleh 32 atlet dari seluruh nasional, ada 24 dan dari tuan rumah Jawa Timur sendiri ada 8. Persaingan langsung ketat antar 32 atlet nasional. Semua bersaing mendapatkan poin maksimal untuk memperbaiki peringkat di seri terakhir Popsi Pool Circuit ini. Seri kelima ini ya seperti biasa latihannya rutin, mengikuti instruksi apa kata pelatih. Dan mudah-mudahan di seri terakhir ini saya bisa mempertahankan di posisi peringkat ke atas.
Kesuksesan penyelenggaraan Pool Circuit tahun ini akan menjadi langkah awal bagi PB Popsi dalam mencetak atlet biliar nasional. PB Popsi berencana akan menyelenggarakan Pool Circuit tahun 2023 yang akan dimulai di awal tahun. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, lifter Indonesia Rizky Juniansyah meraih 3 medali dalam kejuaraan dunia angkat besi International Weightlifting Championship di Bogota, Kolombia. Turun di kelas 73 kg, Rizky Juniansyah berhasil menyabet 3 medali. 1 emas berhasil diraih di kategori snatch, sedangkan 2 perak untuk angkatan clean and jerk. Rizky Juniansyah merupakan lifter binaan Porbin, mencatat total angkatan 347 kg dengan snatch 155 kg dan clean and jerk 192 kg. International Weightlifting Championship di Bogota, Kolombia berlangsung dari 5 hingga 16 Desember 2022. Merupakan satu dari 7 kejuaraan dunia angkat besi untuk Olimpiade Paris 2024. Dengan pencapaian ini, harapan Rizky mendapatkan tiket untuk berlaga di ajang Olimpiade Paris 2024 terbuka. Asosiasi Sepak Bola Spanyol resmi memperkenalkan Luis de la Fuente sebagai pelatih baru tim nasional Spanyol. De la Fuente menjadi pelatih timnas Spanyol menggantikan Luis Enrique yang mengundurkan diri usai La Furia Roja disingkirkan Maroko lewat adu penalti di 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar. Pelatih yang dipromosikan dari jabatannya sebagai pelatih timnas U23 Spanyol ingin mengembalikan semangat 2010 di mana Spanyol keluar sebagai juara dunia pada tahun tersebut. Mi preocupación radica primero en ponerme al día, en trabajar, en conocer métodos de trabajo, coordinar a mis compañeros, recibir su ayuda, ir partido a partido. Los partidos de Noruega, Escocia son a corto plazo lo que más nos preocupa, evidentemente. Y yo al techo, pues he de decir que el techo de la selección es el que dije también antes de ir al Mundial. Yo soy muy optimista, tengo total y absoluta confianza en los futbolistas del futuro del fútbol español y en el del presente. No quiero que haya 48 millones de entrenadores en España, no. Quiero que haya 48 millones de jugadores, que se pongan la camiseta y que seamos un equipo. Eso es lo que quiero, sentirnos un equipo. Entonces, creo que es verdad que el aficionado español, en España somos muy fieles a nuestra selección, pero es que quiero más. Quiero recuperar ese espíritu del 2010. Pemirsa, cerita manis Maroko di Piala Dunia 2022 harus terhenti di semifinal setelah sang juara bertahan Perancis terlalu dikdaya bagi anak asuh Walid Regragui. Perancis lolos usai mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Al Bayt pada partai semifinal Piala Dunia 2022. 2 gol Le Bleu datang dari Theo Hernandez pada menit ke-5 dan Randal Colomouani pada menit ke-79. Hasil ini membuat Perancis lolos ke final Piala Dunia untuk keempat kalinya dalam sejarah. Di partai puncak, anak asuh Didier Deschamps akan melakon penentuan juara melawan Argentina. Sementara Maroko masih harus melakoni laga perebutan tempat ketiga melawan Kroasia. Pemirsa, di tengah suasana pertandingan Piala Dunia 2022 yang ramai dan seru, sebuah tempat aman dan nyaman disediakan bagi mereka yang mungkin kewalahan dengan suasana di dalam stadion. Tempat yang dimaksud adalah ruang sensorik dan seperti apa ruangannya. Berikut informasinya untuk Anda. Di tengah kencangnya sorakan dan cerahnya lampu serta kembang api di pertandingan Piala Dunia 2022, sebuah tempat aman dan nyaman disediakan bagi mereka yang mungkin kewalahan dengan suasana di dalam stadion. Tempat yang dimaksud adalah ruang sensorik. Ruangan ini ada di 3 stadion di Qatar dan disediakan sebagai tempat yang tenang bagi anak-anak,
para difabel, serta mereka yang membutuhkan bantuan sensorik. Ruangan yang terletak di Skybox Al Bayt Stadium, Education City Stadium, dan Lusail Iconic Stadium ini memiliki berbagai barang-barang. Di antaranya bantal empuk, lampu warna-warni yang memberikan suasana tenang, tabung gelembung, dan papan dinding dengan tekstur yang berbeda untuk membantu orang-orang menenangkan diri dan kembali fokus. Mereka yang datang menyaksikan pertandingan juga disediakan tas sensorik, termasuk headphone peredam bising, hingga mainan pereda rasa gelisah. Ada jendela besar juga agar mereka bisa tetap menyaksikan pertandingan dari ruangan sensorik. Semua ini disediakan untuk membantu anak-anak mengatasi suasana yang ramai dan memungkinkan mereka meredakan kecemasan serta menikmati pengalaman unik dari sebuah pertandingan Piala Dunia. Everybody should have the right and the opportunity to experience football. Football is a universal sport. It's a universal language. And everybody should have that opportunity because you never know, if someone has limited speech, if someone has limited mobility, that shouldn't be a barrier ever to being able to experience something as wonderful. Inisiatif ini sendiri dijalankan oleh FIFA dan Komite Tertinggi Pengiriman dan Warisan Qatar. Tujuan utamanya adalah untuk perlahan memperkenalkan para penggemar ke pertandingan di mana mereka bisa duduk di bangku penonton untuk beberapa saat dan kembali ke ruang sensorik saat mereka membutuhkannya sambil membangkitkan semangat mereka untuk olahraga baru. Sementara itu pemirsa, para supporter perempuan dari berbagai negara memuji keamanan Qatar yang menjadikan ajang kompetisi sepak bola dunia sekaligus menjadi tempat yang aman. Kondisi ini didukung oleh penjualan alkohol yang terkendali serta jaminan keamanan dari pemerintah dan warga Qatar. Bagi banyak penggemar sepak bola wanita yang datang dari berbagai negara, pembatasan penjualan alkohol di ajang Piala Dunia Qatar membuat mereka merasa lebih aman. Terutama bagi yang datang bersama keluarga dan membawa anak kecil. I'm feeling very comfortable, even if there is no World Cup, because liquor here is not banned, but it was how do you call that one? They controlled it. They put it in a proper place, so it is more safer for all the people. Even if you're walking midnight, 1 a.m., 2 a.m., nobody will touch you because people here, they are disciplined. Sementara yang lain mengaku senang dengan pengalaman baru. Perjalanan lebih aman dan lebih mudah untuk dinikmati karena lebih sedikit pelecehan terhadap wanita akibat penggemar yang gaduh dan mabuk di stadion atau di jalanan. It's been absolutely fine. I've had no problems. The press have reported on this quite negatively prior to me coming out here, so I did have a few worries. But everyone is so welcoming. I've been fine walking about on my own. Souk Waqif, pasar bersejarah yang telah direnovasi di Doha, telah muncul sebagai pusat pesta permainan yang bebas alkohol. Area pejalan kaki dengan gang-gang kecil yang dipenuhi toko-toko dan restoran. Yes, they got a perspective about the Middle East, about women here. They have freedom. They can do whatever they want. It's nice to be exposed to this kind of culture because it's definitely different than the Western culture. Supporter sepak bola di Qatar telah menampilkan berbagai gaya berpakaian. Mulai dari opsi pakaian yang lebih kasual dan celana pendek hingga pakaian yang sepenuhnya tertutup seperti yang dikenakan banyak penduduk setempat. Mereka berbaur dan warga lokal bahkan berfoto bersama. Kepala Komunikasi Fatima Al-Nuaimi dan Mi'at Al-Emadi, Direktur Festival Penggemar FIFA, berharap aturan pembatasan alkohol bisa menjadi salah satu warisan dari Piala Dunia tahun ini, bahwa Qatar mampu menampilkan budaya Arab yang ramah dan mendekonstruksi stereotip mengenai perempuan Arab. So for us, I think this is actually one of the legacies that this World Cup would leave, of changing the perception of people have in this part of the world. And yeah, I mean, like there is no better than sports to actually help in clarifying and bridging this cultural gap. Qatar telah menunjukkan kemampuan untuk menjadi tuan rumah perhelatan olahraga tingkat dunia
dan perempuan dapat memainkan peran penting agar dunia memandang Qatar dengan cara yang berbeda. Pemirsa, serba-serbi di gelaran Piala Dunia 2022 menarik dikulik. Salah satunya destinasi yang paling diminati para pengunjung. Di Doha ada Qatar Cultural Village yang cukup ramai dan juga mencari perhatian. Qatar merupakan salah satu desa budaya di Doha, Qatar. Desa ini terletak di pantai timur antara West Bay dan The Pearl. Pada Oktober 2010 selama festival film Doha Tribeca, desa ini dibuka sebagai destinasi wisata berbasis budaya. Di sini pengunjung dapat menikmati segala hal kebudayaan Qatar. Melalui teknologi muktahir, Qatar menceritakan kisah Qatar sambil menampilkan kreativitas dan keragaman kota. Hobi banget gitu ya sebenarnya lebih di sini relax, tenang di sini. Orang-orang suka sini mungkin karena pantai juga, terus terus ada beberapa kayak atraksi kesenian juga, mungkin orang yang suka sini mungkin mereka mau lihat sesuatu yang lebih ke cultural buat Qatar. Di tempat ini bukan hanya kebudayaan Qatar yang dipamerkan, seni dan budaya dari berbagai tempat di dunia juga diberi tempat di sini. Saung Angklung Ujo dari Jawa Barat menjadi salah satu yang tampil di Qatar Cultural Village selama 11 hari, tepatnya selama Piala Dunia 2022 berlangsung. Live music dan berbagai pertunjukan lain juga menjadi suguhan mengasyikkan di wilayah ini. Selain itu, pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai kafe dan restoran dengan berbagai pilihan menu. Semua fasilitas ini yang mengundang para fans Piala Dunia 2022 berbondong-bondong mengunjungi Qatar Cultural Village. Dari Doha, Qatar, tim liputan iNews melaporkan. Dari sepak bola kita beralih ke NBA. Pemirsa, duel klasik Boston Celtics melawan Los Angeles Lakers tersaji di musim reguler NBA. Berlangsung hingga tambahan waktu, Celtics berhasil mencuri kemenangan dengan skor 122-118. Two iconic organizations, Lakers and Celtics. Duel klasik Boston Celtics melawan Los Angeles Lakers tersaji pada musim reguler NBA di Crypto.com Arena Los Angeles, Amerika Serikat. Game berjalan dengan cukup menarik. Tim tamu mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Alhasil Celtics sempat unggul hingga 20 poin pada awal kuarter ketiga. Namun Lakers bangkit pada akhir kuarter yang sama berkat LeBron James dan Anthony Davis. LeBron yang menyelesaikan laga ini dengan 33 poin serta Davis yang menyumbang 37 poin dan 12 rebound membawa Lakers melaju. Alhasil, Lakers unggul 12 poin saat kuarter terakhir tersisa kurang dari 5 menit. Namun dari sini Lakers justru kehilangan momentum akibat stamina mereka yang cukup terkuras. Situasi ini dimanfaatkan Celtics untuk menyamakan skor lewat Jason Tatum menjadi 110-110. Kurang dari 5 detik Lakers mencoba untuk memastikan kemenangan, tapi tembakan LeBron tidak masuk dan laga berlanjut ke overtime. Pada laga ini Lakers benar-benar kehabisan tenaga untuk mengatasi Celtics yang dipimpin 44 poin dari Tatum dan membuat Celtics menang 122-118. Tatum puts it in. And the last shot here by Tatum. And right here, Reggie getting to his spots. The stop. Bagi Celtics, hasil ini memutus rangkaian buruk 2 kekalahan beruntun mereka. Sedangkan bagi Lakers, hasil ini memperpanjang tren inkonsisten mereka dengan 11 kemenangan dari 28 laga yang sudah dijalani.
And then the best team in the NBA survives and will go home with the win ending at 2. Pada laga musim reguler NBA lainnya, Milwaukee Bucks meraih kemenangan kala menjamu Golden State Warriors. Bucks menaklukkan Warriors dengan skor 128-111. Home, but the road has been an issue. Just 2-11 coming in. They're taking on Milwaukee Bucks meraih kemenangan kala menjamu Golden State Warriors di Fiserv Forum Milwaukee, Amerika Serikat pada laga musim reguler NBA. Warriors gagal menang usai Steph Curry mencetak 20 poin tapi hanya memasukkan 3 dari 10 tembakan 3 angka. Bucks meraih kemenangan dipimpin Giannis Antetokounmpo. Giannis menyelesaikan laga ini dengan 30 poin untuk membawa Bucks menang dengan skor akhir 128-111. Bagi Bucks, kemenangan ini menjadi kemenangan ke-20 mereka pada musim ini. Sedangkan bagi Warriors, hasil ini membuat mereka menelan 3 kekalahan laga tandang beruntun dan baru meraih 2 kemenangan dari 14 laga tandang yang sudah dijalani. Dan informasi tadi sekaligus menutup iNews Pagi edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Arlisa dipamit undur diri pemirsa. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa.